kelihatan? Sudah terlihat, Mbak Sasa? Share screen-nya? Sudah terlihat. Oke aja ya teman-teman, biar kita cepat selesai gitu kan, karena ini agak berisik di kosannya, mohon maaf. Nah, kita kenalan dulu nih dengan teman yang belum tahu banyak gitu kan tentang IPOT. Jadi di sini mau kita kenalin dulu nih tentang IPOT tuh apa, IPOT tuh siapa gitu, biar teman-teman lebih tahu tentang IPOT. Nah, jadi IPOT perusahaan penyedia jasa perdagangan kayak saham, reksadana, obligasi. Alhamdulillah kita itu sekuritas yang termasuk ke dalam anggota bursa dan juga udah ada izinnya dari OJK. Nah, banyak banget nih teman-teman tuh yang suka nanya, Mbak, IPOT sama Indopremier tuh sama nggak sih gitu. Nah, banyak Premier. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi IPOT tuh singkatan ya aslinya. Jadi Indopremier Online Technology disingkat jadi IPOT. Ini sama hanya singkatannya aja, kalau IPOT tuh yang online base-nya gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung lah, IPOT sama Indopremier itu sama. Yang selanjutnya nih, di IPOT tuh produknya ada banyak. Pertama ada IPOT Stock. Kalau teman-teman mau transaksi atau jual beli saham, itu namanya fiturnya IPOT Stock, saham. Kemudian ada IPOT Fund. IPOT Fund ini reksadana. Ada IPOTEK, kalau IPOTEK itu kita bilangnya sih kayak apa beritanya para investor gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen cari-cari berita tentang pasar modal, tentang saham, tentang investasi, itu udah pasar modal. Kemudian ada IPOT Plan. Kalau yang ini lebih ke financial planning, tapi ini nanti di sini bisa kayak merencanakan keuangannya melalui IPOT Plan. Kemudian IPOT Syariah. Nah, sebenarnya IPOT Syariah ini bukan IPOT Fund, IPOT News. Tapi kalau IPOT Syariah itu memang yang syariah base kayak gitu. Nah, biar lebih jelas lagi nanti ada sistem jelasan tentang IPOT Syariah di slide IPOT gitu. Kenapa? Jadi kita kenalan dulu sama IPOT. Mutualan lebih dalam lagi nih sama IPOT. Seperti yang sekuritas dengan investor terbanyak di Indonesia dan manajer investasi yang kerjasamanya juga udah banyak banget tentunya. Di dalamnya ada produk reksadana banyak. Kemudian recommended seller. Karena kita nggak ini saham gorengan ya, jadi kita anti gorengan-gorengan club dan tentunya kita juga diawasi oleh OJK. Kemudian udah jadi anggota bursa juga. Kemudian selanjutnya amanah syariah yang tadi. Dan for your information, IPOT syariah ini atau IPOT ini sekuritas pertama di Indonesia tentang sistem syariah, atau mungkin teman-teman kalau udah pernah dengar namanya SOTS, Syariah Online Trading System. Nah, jadi dulu yang pertama kali mengembangkan SOTS ini adalah IPOT Syariah bekerja sama dengan OJK itu untuk semua untuk satu. Jadi di aplikasi IPOT kita ini bisa transaksi saham, reksadana, ETF, obligasi cukup dengan satu aplikasi, satu rekening aja. Jadi semuanya udah all in one gitu, udah paket lengkap banget teman-teman, cukup satu aplikasi aja. Bisa belanja produk investasinya banyak, ada saham, reksadana, ETF, udah gitu ada yang syariah juga. Nah,
Selain itu di aplikasi-aplikasi IPOT juga banyak konten-konten yang bisa diakses gitu. Kemudian RP0 everywhere. Jadi kalau teman-teman mau buka akun di IPOT itu nggak ada minimum deposit. Cocok banget nih buat teman-teman yang masih mahasiswa yang belum punya penghasilan sendiri, mungkin ya mayoritas masih dapat dari orang tua gitu. Nggak usah khawatir karena nggak ada minimum deposit. Karena mungkin kalau di sekuritas lain ada yang minimumnya itu ada 5 juta, 10 juta, 25 juta, beda-beda. Nah, kalau IPOT sendiri, alhamdulillah nol juga bisa. Yang penting teman-teman buka akun dulu aja, belajar dulu baru mulai investasi gitu. Dan kalau mau transaksi reksadana itu nggak ada fee-nya, free, benar-benar 0 rupiah gitu nggak ada transaksinya. Kalau transaksi saham memang ada fee-nya ya teman-teman. Kemudian super app investasi. Nah, jadi di aplikasi IPOT yang terbaru ini fiturnya tuh udah lengkap banget, udah gitu user friendly banget, cocok lah buat kita para milenial yang kalau apa-apa tuh pengennya yang enak dilihat, yang gampang gitu kan. Nah ini cocok banget sih buat teman-teman yang mahasiswa pakai aplikasi IPOT, enak gitu, tampilannya juga enak, gampang dimengerti. Kemudian banyak fiturnya di Post Journey, ada charting, ada multiple order, robot trading. Mungkin kalau pemula di sini masih bingung nih, itu apa robot trading, fan evaluator, dan lain-lain. Nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa belajar di fitur iPod Journey. Jadi lengkap banget kalau misalkan teman-teman nih ada tugas-tugas, mungkin bisa nih ngeliatnya di aplikasi iPod nanti ya, kita tunjukin di aplikasinya seperti apa. Kemudian selanjutnya diajarin sampai ngerti. Nah, jadi di IPOT setiap hari ini ada kegiatan edukasi, baik itu Instagram Live ataupun webinar. Bahkan nah di sini Halo teman-teman, mohon maaf tadi koneksi yang di laptop agak terputus. bisa akses konten edukasi gratis mulai dari artikel, video, dan juga podcast. Jadi kalau misalkan mau belajar nih buat teman-teman pemula tentang investasi itu seperti apa, tentang dari financial planning juga ada konten-kontennya. Bisa dilihat aja di aplikasinya, ada artikel, ada video di YouTube, ada podcast. Jadi nonton podcastnya jangan podcast-podcast yang ada di Spotify yang kurang edukasi gitu, atau nonton video di YouTube-nya jangan yang nonton-nonton terus yang heboh-heboh, yang hiburan-hiburan. Coba nontonnya yang mengedukasi gitu, belajar investasi, lumayan juga nih buat mungkin bisa buat kegiatan di kampus ya kalau ada tugas, jadi bisa lihat gitu. Kemudian full service, jadi kita juga aktif di media sosial ya, terutama di Instagram sih. Kita aktif banget di Instagram, baik itu informasi tentang edukasi ataupun tentang pelayanan customer ya. Jadi kalau mau nanya-nanya bisa lewat DM atau komen Instagram. Atau di Twitter, di TikTok juga ada, atau di YouTube, di Facebook. Jadi kita aktif di sosial media buat komunikasi sama teman-teman investor. Kemudian selanjutnya masih nggak percaya nih sama IPOT. Nggak usah khawatir, kita punya banyak award yang diterima baik secara nasional ataupun internasional. Dan tahun 2020 kemarin pun IPOT jadi brokerage terbaik ya, alhamdulillah. Kemudian, jadi teman-teman mau mulai kapan nih buat investasi? Mumpung masih mahasiswa, masih sambil belajar gitu kan. Coba mulai dulu aja investasi karena semua bisa investasi. Oke, tadi udah kenalan tentang IPOT secara sekilas ya. Kemudian ini kenalan juga nih sama IPOT Syariah. Nggak afdol kalau nggak kenalan juga sama IPOT Syariah. Nah, jadi IPOT Syariah ini
udah tersertifikasi oleh DSN MUI. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang legalitas aplikasi. Teman-teman memadai. Sebentar ya. Mungkin Mungkin kalau teman-teman teman-teman ada pertanyaan bisa dulu di-share pertanyaannya. Ya, oke. Tadi ada pertanyaan, mungkin udah selesai ya Mbak ya, Mbak Sasa? Halo? Ini untuk share materinya belum sih Bu. Oh Mau ya, coba share dulu materinya biar bisa dibantu untuk share screen. Iya, mungkin lebih langsung ke cara registrasinya, kalau ada materi untuk registrasinya, Mbak Sasa. Mbak Sasa bisa kirim ke WA untuk materinya biar langsung saya. Kemudian tadi juga udah sedikit dijelasin kalau iPod Syariah ini jadi sekuritas pertama yang mengembangkan sistem SOTS gitu. Sistem SOTS itu seperti apa? Nanti ada dijelasin di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya, jadi di aplikasi POT seperti yang tadi dijelaskan, di POT Syariah juga bisa buat ini transaksi saham, reksadana, dan ETF cukup dalam satu akun aja gitu. Kemudian minimal deposit awalnya ini hanya 100.000. Tadi kan bilangnya 0 gitu kan. Ini kenapa 100.000? Nah, selanjutnya ini tampilannya nggak kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, sebentar ya teman-teman, coba diulang share screen-nya. Nah, kalau sekarang udah kelihatan belum ya? Sudah, Masih. Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi tadi yang pertama nggak bisa beli saham yang bukan syariah. Terus yang kedua, anti riba-riba club gitu. Jadi kalau misalkan transaksi teman-teman mengandung unsur riba, itu bakal langsung ditolak secara otomatis oleh sistem. Jadi nggak boleh ada margin trading.
Nah, gimana sih maksudnya, Kak? Gitu kan. Misalkan nih, teman-teman saldo di akunnya itu cuman punya 500.000, tapi saham yang teman-teman beli itu ternyata 550.000. Nah, itu berarti kan kurang 50.000 tuh. Nah, itu kalau pakai SOTS, pakai akun syariah, itu nggak bisa ditolak oleh sistem karena mengandung atau terindikasi unsur riba. Ini di sini, nanti muncul notifikasi. Kalau di akun reguler, ada kemungkinan diterima transaksinya ini. Karena yang 50.000 tadinya itu bisa ditalangin sama pihak sekuritas. Tapi memang IPOT sendiri, baik akun reguler ataupun syariah, nggak bisa ada margin trading sih. Jadi alhamdulillah, insya Allah nggak ada unsur riba gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah no buy al-maksyuf atau short selling. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngejual saham yang belum dimiliki, itu nggak bisa. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung, hah, jual saham yang belum dimiliki itu maksudnya gimana? Gitu. Nah, itu namanya short selling. Jadi teman-teman tuh bisa ngejual saham yang belum teman miliki karena misalkan lagi murah atau harapannya nanti ke depannya mahal kayak gitu. Nah, jadi kalau short selling itu nggak diperbolehkan gitu dalam prinsip syariah. Jadi nanti di aplikasi EPOT pun nggak bisa. Kemudian saham kamu yang keluar dari daftar efek syariah akan otomatis dipindahkan ke akun reguler. Jadi kalau teman-teman dari awal punya akun reguler, kemudian menambahkan akun syariah, itu nanti bakal punya 2 akun. Tapi kalau misalkan teman-teman daftarnya akun syariah, itu langsung otomatis dapatnya tuh sekaligus gitu, nggak usah menambahkan. Jadi nanti akan ada akun reguler dan akun syariah. Nah, kalau misalkan teman-teman akun utamanya akun syariah, nanti kalau misalkan punya saham di portofolio syariah nih, terus ternyata sahamnya itu keluar dari daftar efek syariah. Nah, itu kan berarti udah nggak sesuai prinsip syariah tuh. Nanti akan otomatis dipindahkan ke akun yang reguler. Nah, nanti teman-teman kalau mau cari tahu lebih dalam tentang daftar efek syariah itu seperti apa, bisa ikutin terus webinar-webinar kita ya tentang saham syariah gitu. Nah, tadi sempat diinfo untuk sharing sedikit tentang trading pertama kali untuk investor pemula gitu kan. Jadi ya ini kayak tips and tricks buat memilih saham buat teman-teman yang masih pemula gitu kan. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat memulai investasi itu sebenarnya kenali dulu produk dan bisnisnya, bisnis dari perusahaannya itu. Tapi sebelum itu sebenarnya harus siapin dulu teman-teman tuh tujuan investasinya untuk apa? Mulai dari jangka waktunya itu mau menengah atau jangka panjang, kita harus tahu dulu. Karena beda tujuan investasi, produk yang akan dipilihnya pun nanti akan berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu, tujuan investasinya itu mau apa. Terus harus tahu juga profil resiko teman-teman tuh seperti apa. Apakah teman-teman yang suka sama resiko yang tinggi, ataukah teman-teman yang lebih baik menghindari resiko deh gitu. Jadi nanti pemilihan sahamnya pun harus disesuaikan dengan risk profile dan juga tujuan investasinya. Nah, mulai sekarang nih coba teman-teman mulai ngelis atau mulai pikirin tujuan investasinya buat apa. Kemudian harus cari tahu, saya tuh tipikal orang yang takut sama risiko atau fine-fine aja gitu sama risiko kayak gitu ya. Jadi harus cari tahu dulu gitu. Kemudian setelah udah tahu mulai investasi nih. Nah, harus tahu juga atau harus kenali dulu nih produk dan bisnis perusahaannya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu anggap gini deh, milih saham tuh sama kayak milih jodoh gitu. Jadi teman-teman itu harus kenalan dulu kan, harus PDKT dulu nih sama doinya gitu kan sebelum pacaran, PDKT dulu tahu bibit bebet dan bobotnya. Jangan sampai pas udah pacaran, kemudian nikah, terus baru tahu deh buruk-buruknya gitu kan. Sama, saham juga gitu.
kenali dulu produk bisnis perusahaannya. Jangan karena ada pom-pom dari influencer atau ada rekomendasi dari influencer atau dari investor yang udah terkenal terus ikut-ikutan. Padahal kita nggak tahu produknya itu apa. Contoh, misalkan di sini teman-teman masih mahasiswa mayoritas mungkin dari ekonomi gitu, anggap aja jurusan ekonomi gitu kan. Tapi teman-teman ada rekomendasi tentang saham batubara gitu, yang teman-teman tuh clueless banget, nggak tahu banget informasi segala macam tentang batubara. Tapi karena direkomendasi, teman-teman ngebeli aja gitu. Nah, sebaiknya tuh jangan. Coba pilih saham yang memang produknya tuh kita tahu, kita pakai sehari-hari. Contoh, coba teman-teman lihat di kamar mandi deh. Banyak banget pasti produk-produk dari Unilever. Atau ke dapur, pasti banyak produk dari Indofood gitu. Nah, habis itu teman-teman coba direnungin. Kita setiap hari pasti pakai produk dari Unilever ataupun Indofood. Atau ini, koneksi, Telkomsel gitu kan. Nah, mungkin 3 produk atau 3 perusahaan itu yang deket sama kehidupan sehari-hari kita, yang kita tuh nggak bisa lepas banget gitu. Berarti kan kalau kayak gitu, untuk kedepannya pun insya Allah kita masih pakai produk itu gitu. Berarti insya Allah kedepannya produk atau perusahaan itu akan tetap ada gitu. Jadi kemungkinan untuk perusahaan itu ruginya insya Allah kecil gitu, karena mayoritas orang-orang tuh masih pakai produk itu gitu. Jadi tips yang pertama adalah kenali produknya, kenali bisnis perusahaannya, pilih perusahaan yang memang kita pakai. Jadi kita tahu ke depannya itu kayak gimana produknya gitu. Kemudian yang kedua, pilih saham yang blue chip. Ada first liner, second liner, ada third liner. Kalau yang first liner tuh yang dia market share-nya tuh kapitalisasinya tuh yang gede gitu. Contohnya di sini ada saham BBCA. Kalau yang first liner, ada yang kalau BBCA itu kan yang non syariah ya. Coba cari saham yang blue chip tuh ada apa aja. Nah, teman-teman bisa cari atau pilih dari situ. Kalau memang teman-teman masih pemula yang belum tahu cara analisis lebih mendalam, cukup 2 ini dulu sih sebenarnya. Kenali dulu bisnisnya sama produknya, kemudian pilih, kalau udah kenal nih, udah ada list-listnya nih ya, kemudian coba teman-teman cari di internet saham blue chip sekarang ada apa aja. Kemudian pilih dari situ. Jadi kalau teman-teman masih belum paham tentang investasi, tentang analisis, bisa pakai tips 2 ini dulu gitu. Kemudian selanjutnya pilih saham yang untung. Nah, kalau di sini teman-teman kan nggak bisa tahu ya dia untung atau gimana gitu. Nah, di sini harus dilihat dari analisis, baik itu fundamental atau teknikal gitu. Nah, di sini teman-teman harus udah mulai belajar buat analisis. Yang pertama, pilih perusahaan yang untung. Namanya juga investasi ya, pasti tujuan utamanya adalah untuk cuan gitu kan, untuk dapat untung. Mustahil kan ya orang investasi nggak mau untung gitu kan. Jadi coba lihat di fundamental perusahaannya, track record dia itu selama ini kayak gimana gitu. Kalau dia banyak ruginya gitu, ya jangan dipilih dulu, cari yang lain. Jadi pilih perusahaan yang memang dia mostly itu untung kayak gitu. Kemudian pilih perusahaan yang sedikit utang. Kalau misalkan teman-teman pilih perusahaan yang banyak utang, indikasi dia buat rugi atau gagal bayar itu pasti ada gitu, mungkin bahkan tinggi gitu. Makanya pilih perusahaan yang sedikit utang biar perusahaan atau teman-teman ini untung gitu. Nah, di sini terakhir pilih perusahaan yang murah. Perusahaan yang murah belum tentu atau belum berarti perusahaan yang murahan ya. Jadi teman-teman harus bisa lihat juga harga wajar sahamnya itu berapa gitu. Nah, kalau 3 ini, teman-teman memang harus melakukan analisis lebih mendalam lagi, baik itu fundamental, teknikal, ataupun lainnya gitu.
Nah, di sini teman-teman sambil belajar, sambil ikutin tips yang pertama dan kedua dulu aja. Nah, itu singkat sedikit tips dan triks memilih saham ya. Nah, mungkin kalau sharing kita hari ini tentang saham atau investasi nggak banyak sih teman-teman. Di sini aku mau lebih banyak share tentang pembukaan akun syariah aja, karena menurut info dari Bu Alita katanya banyak teman-teman yang belum tahu gimana cara buka akun syariah di iPod dan juga cara pakai aplikasinya kan. Nah, jadi di sini aku mau lebih banyak share tentang gimana cara buka akun sama pakai aplikasi iPod aja. Buat kalau tentang edukasinya, teman-teman ikut ini aja, webinar yang iPod. Tiap hari tuh ada kok teman-teman. Ada tentang syariah dan juga ada tim dari tim lain yang bukan syariah yang bahas tentang reksadana, ETF, tentang analisis teknikal fundamental juga ada. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja kegiatan edukasinya ada apa aja, itu bisa cek di aplikasi atau di Instagram Indo Premier. Setiap hari itu bakal dikasih info ada kegiatan edukasi apa aja sih hari ini gitu. Jadi buat teman-teman daripada mungkin masih di rumah gitu, belum belajar di kampus, bisa sambil ikut edukasi. Oke, ini mau share screen dulu tentang sebentar ya, mau share screen dulu. Nah, ini udah kelihatan ya tampilannya. Nah, ini mau jelasin tentang cara buka akun syariah di Indo Premier. Jadi, kalau mau buka akun syariah di iPod, teman-teman harus buka melalui website. Nggak boleh melalui aplikasi. Kalau misalkan mau buka akun reguler, itu bisa full online melalui aplikasi. Nggak usah di website. Tapi kalau akun syariah itu harus melalui website dan juga harus mengirim berkas. Ini teman-teman mohon untuk diperhatikan ya, karena banyak banget pengalaman nih, banyak yang buka akun syariah, udah ngirim berkas, tapi ditolak sama bank karena banyak persyaratan yang nggak lengkap atau ngisinya tuh nggak sesuai ketentuan yang udah dikasih tahu. Jadi di sini mohon untuk diperhatikan, biar buka akunnya itu nggak ditolak. Soalnya kalau ditolak itu harus ngirim berkas lagi. Ribet kan, belum lagi kalau yang rumahnya jauh. Ongkirnya kan mahal gitu kan JNE-nya. Jadi tolong untuk diperhatikan biar teman-teman lancar nih buka akunnya. Jadi pertama buka website indopremier.com, kemudian klik open an account, selanjutnya klik manual registrasi ini yang hijau. Kemudian mulai isi data diri. Dan jangan lupa klik saya ingin membuka akun syariah. Kalau yang kode GoPoints ini bisa diabaikan aja. Kemudian setelah itu klik lanjut dan isi data diri juga di sini. Mulai dari tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Kemudian klik lanjut. Ini data pekerjaannya. Karena teman-teman ini masih mahasiswa, klik aja pekerjaannya mahasiswa atau pelajar, kemudian nama kantornya ini diisi dengan universitasnya. Kemudian alamat kantornya alamat universitas, pokoknya disesuaikan dengan universitasnya ya. Kemudian di sini penghasilan per tahunnya bisa dikira-kira aja, kira-kira tuh uang jajan dari orang tua kalau disetahunkan tuh berapa gitu. Kekayaan bersih
silakan diisi kalau memang teman-teman misalkan udah punya aset sendiri ya. Kalau nggak ada bisa dikosongin atau diperkirakan aja. Kemudian sumber dana untuk investasinya tuh dari mana gitu. Karena teman-teman masih mahasiswa, bisa diisi dari orang tua. Atau kalau misalkan udah punya penghasilan sendiri, boleh sih dari gaji atau usaha, tapi teman-teman masih tetap nanti harus mengisi data orang tua karena teman-teman masih mahasiswa. Kemudian nama gadis ibu kandung, ini harus diisi ya nama ibu kandungnya. Kemudian ini nomor rekening tuh rekening bank pribadi teman-teman yang teman-teman punya sekarang. Banknya bank apa ditulis. Nah, banyak banget pertanyaan gini. Karena IPOT Syariah ini bekerja sama untuk RDN-nya adalah BCA Syariah, banyak yang menganggap bahwa banknya itu kita harus punya bank BCA Syariah. Enggak, itu salah banget. Jadi kalau nomor rekening di sini, itu masukin aja rekening yang teman-teman punya sekarang apa? Punya Mandiri, masukin Mandiri. Punya BNI, masukin BNI. Soalnya kalau nomor rekening di sini ini, rekening yang nantinya akan digunakan ketika teman-teman menjual saham nih, mau narik duitnya. Nah, dari aplikasi IPOT, nanti uangnya itu akan masuk ke bank pribadinya teman-teman itu. Jadi kalau ini banknya boleh bank apa aja, nggak harus bank BCA Syariah ya. Jadi silakan masukin bank apa aja yang teman-teman punya. Kemudian ini banyak banget yang salah di sini. Jadi saat registrasi itu kita udah masukin username sama password, tapi lupa. Banyak banget yang nanya, Kak, username sama password itu yang mana ya? Saya belum pernah bikin tuh katanya saat registrasi. Terus mereka kayak nanya-nanya ke call center, mana nih kok username-nya nggak dikirim-kirim, password-nya nggak dikirim-kirim. Padahal itu yang teman-teman bikin sendiri saat registrasi. Jadi pastiin tulis kalau perlu username-nya apa, password-nya apa, biar nanti pas registrasi atau pas login di aplikasi itu nggak lupa. Tolong banget ini dicatat biar teman-teman nggak lupa ya. Nah, setelah tadi teman-teman klik, terus muncul ini klik OK. Setelah itu teman-teman akan dapat email dari Indopremier, support@indopremier.com. Isinya itu berkas yang harus teman-teman print dan teman-teman kirim. Nah, memang kadang ini nggak langsung masuk sih. Kadang bisa ditunggu dulu 1 kali 24 jam. Kalau misalkan nggak masuk-masuk juga, bisa langsung hubungi call center untuk minta dikirim ulang berkasnya. Nah, ini berkas, ini lampiran emailnya ya. Jadi nanti bakal ada email seperti ini, diinfoin juga apa aja yang harus dilengkapi. Kemudian ini attachment-nya itu file yang harus teman-teman print dan lengkapi. Jadi kalau misalkan masih ada data-data yang kosong, teman-teman bisa isi aja. Jadi teman-teman bisa isi yang bisa diisi. Kemudian ini kalau misalkan udah di print, dicek lagi ya. Pertama tuh ada form open account from OA. Nah, tadi data profil nasabah dicek lagi. Masih ada yang kosong nggak? Kalau ada yang kosong bisa diisi sendiri. Ditulis tangan aja nggak apa-apa. Nah, ini ahli waris juga harus diisi ya. Boleh orang tua, boleh adik, boleh kakak. Pokoknya ahli warisnya kira-kira siapa. Kemudian data pekerjaan diisi, karena teman-teman ini masih mahasiswa, harus banget ngisi ini data orang tuanya. Nanti kalau misalkan teman-teman ngisi mahasiswa, terus nggak ada data orang tua, itu bakal ditolak. Nah, ini baru muncul ya. Di sini teman-teman harus diisi nih data orang tuanya. Kalau nggak diisi nanti bakal ditolak. Dan lampirin juga fotokopi KTP dari orang tuanya. Kemudian selanjutnya ini tadi bank pribadi diisi, cabangnya mana, nama banknya apa, nomor rekening.
Kemudian spesimen tanda tangan ditulis juga tanda tangannya, paraf. Nah, pastikan parafnya itu diisi semua di setiap lembar. Kemudian tanda tangan setiap lembar harus sama persis kayak tanda tangan di KTP. Banyak banget yang ditolak sama Bank RDN sama Bank BCA karena tanda tangan ini beda sama tanda tangan di KTP. Kalau misalkan beda sedikit aja, itu pasti otomatis ditolak. Jadi teman-teman kayak bisa latihan dulu gitu sebelum tanda tangan di lembar ini. Pastiin tanda tangannya sama. Karena banyak banget nih yang ditolak. Jadi tolong diantisipasi, tanda tangannya harus sama kayak di KTP dan lengkap di setiap lembar ada. Yang ada tulisan tanda tangannya, isi tanda tangannya. Yang ada tulisan paraf, isi parafnya. Daripada ditolak, ngirim ulang, masih mending kita concern to detail di awal gitu. Kemudian kalau yang ada materainya, silakan diisi materainya. Kemudian ditanda tangan juga dan paraf. Ini juga sama, tanda tangan, paraf juga. Ini ada beberapa lembar yang harus diparaf. Ini paraf dan tanda tangan. Nanti ada informasi juga sih terkait materai ya di belakang. Ini form pembukaan RDN BCA Syariah. Nah, ini yang harus hati-hati banget. Kalau misalkan teman-teman udah punya SID, boleh sih ditulis atau enggak pun enggak apa-apa, nanti dari pihak kita yang akan mengisi. Kemudian ini data dirinya, balik lagi ya, kalau masih ada yang kosong, tapi bisa diisi gitu, diisi aja. Kemudian, nah di sini nih, tanda tangan di sini yang harus sama banget. Paraf juga harus diisi, jadi ada dua ya, ada paraf, ada tanda tangan. Nah, ini juga harus diisi pengeluaran per tahunnya kira-kira berapa. Kemudian penghasilan kotoran kira-kira berapa kalau ada. Nih, sumber dana dan sumber penghasilannya juga harus diisi. Kemudian, nah di sini banyak yang kelewat nih. Tanda tangannya ini agak di atas sih. Biasanya kan tadi di halaman itu di paling bawah. Nah, ini ada tanda tangan di atas, diisi, silakan. Nama jelasnya juga ditulis. Kemudian di sini juga ada tanda tangan. Pokoknya semua yang ada tulisan tanda tangan dan paraf diisi ya, teman-teman. Kemudian di sini paraf, tanda tangan juga, paraf lagi. Ini juga sama, tanda tangan dan paraf. Nah, ini lampiran. Harus siapin fotokopi KTP. Kemudian yang kedua, foto selfie sambil megang KTP. Pastikan foto selfie-nya ini kualitasnya bagus, kalau bisa tulisan di KTP-nya tuh kelihatan, tapi kalau susah banget, sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting nanti teman-teman ini aja, kalau ngeprint itu di full HVS aja, ya 4 itu full aja, nggak apa-apa, biar jelas. Kemudian Kak, kalau KTP-nya nggak ada gimana gitu. Bisa sambil melampirkan surat keterangan pengganti KTP atau SIM atau paspor. Contohnya kayak gini, kalau misalkan nggak ada KTP. Ini SIM atau paspor, terus ini surat keterangan pengganti KTP. Kemudian yang ketiga, lampirannya itu halaman depan buku tabungan bank pribadi. Jadi di halaman depan yang ada nomor rekening, yang ada namanya sama banknya apa ya. Kemudian Kak, gimana kalau misalkan nggak punya bank kayak nggak punya apa namanya, buku tabungan gitu. Kayak Jenius kan dia nggak ada buku tabungannya nih Kak, atau yang apa ya, pokoknya nggak ada buku tabungannya gimana. Nah, teman-teman bisa lampirin aja screenshot dari mobile bankingnya. Tapi pastiin harus kelihatan logo bank, nama kita, sama nomor rekening. Kalau misalkan ternyata di mobile bankingnya itu nggak ada namanya misalkan, atau nggak ada logo banknya, atau nggak ada rekeningnya, salah satunya nggak ada gitu. Teman-teman bisa diedit aja lah gitu, di screenshot, terus di crop, ditempel gitu. Jadi akalin aja, kelihatan 3 hal itu tadi, nama lengkap, nomor rekening, sama logo bank. Kemudian fotokopi KTP ayah.
Kalau misalkan tadi ke orang tuanya harus dilampirkan. Kemudian NPWP kalau ada, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Nah, karena ada peraturan baru terkait materai, tadi kan kalau di lampiran materainya tulisannya 6.000 ya teman-teman. Sedangkan sekarang harus 10.000. Jadi bisa diakalin dengan teman-teman bisa langsung pakai materai 10.000 atau kayak gini, materai 6.000 sama 3.000 atau materai 3.003 atau materai 6.002. Ini kayak gini ya, nempelinnya tuh berdekatan, terus tanda tangannya itu harus mengenai keduanya atau ketiganya. Kalau mau gampang pakai materai 10.000 sih, cuman kalau nggak ada bisa diakalin dengan seperti ini. Pastiin aja tanda tangannya ini kena di keduanya atau ketiga materainya itu. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang cara ngisi data-data di berkas-berkasnya ya. Kemudian setelah udah silakan kirimkan dokumennya ke kantor pusat atau kantor cabang terdekat. Tapi kita sarankan untuk kirim ke kantor pusat aja karena prosesnya itu lebih cepat. Alamatnya yang ada di sini, nanti diinfoin sih. Nah, pastikan teman-teman kirim dokumennya itu ada tulisan ini ya, PT Indo Premier Sekuritas gitu. Jadi nanti di alamat ini tapi tujukannya ke PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian nanti setelah teman-teman kirim berkas dan berkasnya itu sampai, biasanya akan masuk ke antrean untuk menjadi antrean untuk registrasi akun di call center, di customer service. Jadi prosesnya itu kalau buka akun syariah sekitar 1-7 hari untuk proses verifikasi data, dicek-cek gitu datanya, kemudian selanjutnya teman-teman akan dihubungi oleh call center untuk jadi diverifikasi data melalui video call. Kemudian setelah verifikasi lewat video call, akun syariah teman-teman akan jadi. Nah, setelah teman-teman akun syariahnya jadi, nanti kalau lewat email sih. Jadi teman-teman langsung nggak bisa langsung buka aplikasi iPod nih kalau habis registrasi di website. Jadi teman-teman harus ini dulu harus verifikasi data dulu, baru akunnya jadi. Setelah akunnya jadi, nanti kita tinggal nunggu RDN dari bank. Nah, setelah bank RDN-nya jadi, baru teman-teman bisa buat buat login di aplikasinya. Teman-teman bisa mulai buat investasi kayak gitu. Oke, itu tentang gimana cara buka buka akun di iPod. Kemudian selanjutnya nih, yang penting banget juga itu tentang aplikasi iPod. Nih saya mau izin share screen dulu di HP ya, buat nunjukin gimana sih aplikasi iPod di HP. Biar teman-teman juga tahu nih kalau mau daftar webinar atau transaksi itu kayak gimana. Sebentar, share screen. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini aplikasi, ya, sebentar lagi. Kalau di Play Store atau di App Store tuh iPod, itu banyak banget. Ada iPod Go, iPod Pay, ada iPod-nya doang. Nah, teman-teman downloadnya yang ini ya, yang aplikasi iPod doang yang terbaru. Nah, pakai aplikasinya yang ini. Nah, di sini nanti banyak informasinya ya.
Kalau mungkin saya mau jelasin dulu tentang fitur Journey ya. Jadi kalau di Journey ini hanya sukses. Ini sebentar masih delay. Nah, ini di Journey ada levelnya, ada beginner, ada intermediate, sama advance. Karena ini masih akhir bulan, biasanya belum diinput semua sih ininya jadwal-jadwal webinarnya. Ini bisa pilih ada beginner, ada intermediate, sama ada advance. Nah ini masih dikit banget jadwalnya karena akhir bulan udah pada lewat semua gitu kegiatannya. Bisa klik juga see all, nah ini masih dikit. Nah, misalkan nih ya contoh mau ikut webinar ya hari ini jam 4, diklik nih kenalan dengan KPI. Nanti infonya kapan, siapa, penjelasannya apa. Teman-teman klik RSVP untuk daftar webinarnya, nanti akan direct ke type form pendaftaran yang isinya itu data diri dan juga jadwal webinarnya nih. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini banyak banget tuh jadwal webinarnya kalau dilihat dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Teman bisa pilih aja ikut webinar yang mana. Balik lagi ke aplikasi. Itu caranya kalau mendaftar webinar ya. Terus kalau misalkan mau ini lihat topik, misalkan all topik atau maunya tentang saham aja deh Kak gitu. Klik aja topiknya tentang stok, kemudian levelnya mau apa, kok kita coba all level dulu aja deh. Kemudian mau pakai saja deh Kak, mau sambil juga tinggal aja. Nih podcast misalkan Sobat Ipot itu bernama Raditya Dika gitu, diklik nanti ketika di play langsung direct ke Spotify. Atau misalkan mau yang video YouTube deh Kak, tinggal klik aja ini misalkan analisis teknikal. Nah nanti bisa langsung di play, langsung direct ke YouTube. Atau mau artikel. Jadi sebenarnya teman-teman nih kalau misalkan ada tugas tentang investasi, bisa coba cari-cari di aplikasi Ipot ada nggak ya topik yang relate yang bisa dilihat gitu buat jadi bahan referensi. Dan selain ini ada syariah dan akun reguler. Kalau teman-teman syariah dulu ke akun yang syariah yang S, tinggal digeser-geser aja gitu. Terus kalau misalkan mau beli saham gimana Kak caranya? Kalau teman-teman masih bingung banget, bisa klik explore di new Ipot. Ini tutorial di saham aplikasi gitu. Kalau mau beli saham, klik yang nih, jadi kalau mau beli saham, klik yang stok yang warna biru. Kemudian ini ada yang biru, yang hijau ini buat beli, yang merah ini yang buat jual. Nah, terus bedanya apa simple sama fast? Kalau simple buy atau fast sell, simple sell, itu teman-teman ngejual atau ngebeli di satu harga. Kalau yang fast buy atau fast sell, teman-teman tuh ngejual di beberapa harga. Nanti dikasih contoh nih. Misalkan sekarang simple buy dulu aja. Teman-teman misal mau beli saham BRIS, saham syariah atau sekarang Bank Syariah Indonesia ya. Aja sahamnya apa, BRIS. Terus kalau misalkan Kak nggak tahu sahamnya apa gitu, teman kali ini aja klik nama perusahaan atau emitennya gitu. Kemudian teman-teman silakan belinya mau di harga berapa nih. Simple, kalau teman-teman masih bingung
Kak, itu angka apa banyak banget, bingung milihnya yang mana, berapa gitu. Kalau mau gampang dan mau cepat, temen-temen pilih di yang paling atas aja, di yang last over yang atas. Ini ada 2, yang last berapa tuh, 2490, nanti teman-teman klik aja 2490 gitu. Atau di sini 2500 aja deh gitu. Belinya berapa lot? Misalkan mau beli 100 lot. Klik done. Nah, ini sekalian ini ya, ngasih tunjuk gimana kalau pakai sistem SOTS. Jadi di sini aku mau beli saham BRIS di harga 2.500 sebanyak 100 lot dengan totalnya 25 juta. Kemudian klik submit. Oke. Nah, ini transaksi aku ditolak nih karena saldo RDN-nya tadi nggak nyampe 25 juta. Jadi kayak kalau gampangnya tuh misalkan saldo OVO aku cuman ada 2 juta misalkan, sedangkan ini butuhnya kan 25 juta. Jadi ditolak. Itu nggak bisa. Kayak gitu. Terus sekarang kalau mau jual gimana caranya? Klik simple sell, masukin lagi sekarang mau saham Unilever, UNVR. Misalkan mau jual di harga 6.705, misalkan mau jual segitu. Dan 7.250 dengan 100 lot gitu. Klik submit. Oke. Nah, ini ditolak ya, karena aku nggak punya saham Unilever sebanyak 100 lot. Ini ada transaksi short selling gitu, jadi ini nggak boleh ditolak. Terus misalnya aku beli gudang garam. Gudang garam kan bukan emiten syariah atau syariah ya. Nah, gimana nih coba kita lihat. Kita beli 100 lot lagi, semuanya 100 lot ya dari tadi. Dan nah, di sini aku mau beli saham gudang garam 100 lot dengan 375 juta. 100.000 tuh kan. Klik submit. Oke. Loading. Nah, ini akan ditolak karena dia bukan ke saham syariah. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Akan menunggu reply dari IDX karena ini bukan termasuk ke saham yang syariah. Nah, itu sekilas tentang aplikasi IPO beli saham. Sekarang kalau mau beli reksadana gimana, Kak? Klik yang terus klik kalau mau beli itu subscription, kalau mau jual itu redemption. Coba klik subscription, reksadananya apa? Misalnya jangan misalnya reksadana jadi udah Sukor yang syariah money market. Mau belinya berapa? Mau belinya 100.000 deh gitu. Nah, enaknya kalau dipakai aplikasi iPod itu teman-teman ada fitur yang namanya investasi berkala. Investasi berkala itu jadi teman-teman setiap bulan tuh rutin akan dipotong saldo RDN-nya untuk investasi. Jadi kalau teman-teman pengen komitmen, pengen investasi setiap bulan deh biar nggak boros gitu. Bisa klik investasi berkala atau beli berkala, mau dipotongnya di setiap tanggal berapa. Misalkan habis dikasih orang tua tuh tanggal 25 Kak, ya tinggal masuk 25. Atau nggak mau yang berkala deh Kak, maunya yang sekali beli aja, tinggal di unchecklist aja. Kemudian tinggal klik submit. Nah, nanti teman-teman kalau pengen tahu status udah kebeli belum ya, udah kejual belum ya, tinggal klik order status aja gitu. Kemudian ini yang penting banget nih mungkin bisa dipakai kalau teman-teman ada tugas gitu. Atau mau beli saham antara 2 perusahaan. Tadi ada comparison, kemudian misalkan temen nih mau bandingin
apa ya, Telkomsel misalkan. Jadi teman sini mau ngebandingin industri komunikasi. Masukin aja tadi namanya, kemudian klik close. Ini datanya enggak. Jadi muncul, oh ini udah angka-angkanya. Jadi teman-teman bisa lihat sales growth-nya kayak gimana, gross profit-nya kayak gimana. Jadi segala sisi fundamental teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman pengen investasi di industri telekomunikasi tapi bingung nih mau pilih yang mana nih Kak, antara Telkomsel, Excel, atau Friend gitu. Pengen coba bandingin dari sisi fundamentalnya nih Kak. Gitu. Klik aja tadi data comparison, masukin emitennya, terus dilihat nih di sini. Kelihatan data-datanya. Nah, ini yang di bold yang ada warnanya lebih apa ini ya, abu-abu mungkin ya kalau di layar. Itu yang bagusnya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari net profit margin, tuh yang paling besar Telkomsel kan 16,9%, kalau Friend bahkan sampai minus. Jadi kalau dilihat dari net profit nih Telkomsel yang paling unggul misalkan. Terus kalau misalkan dilihat dari market capitalization yang paling tinggi mana nih? Telkom nih yang bisa dipilih gitu. Kemudian dari Friend nih Kak yang paling gede 34 sini di perbankan saham-saham teman-teman gitu. Atau kalau misalkan teman-teman ada tugas buat ngelihat fundamentalnya emiten apa gitu, bisa lihat juga di sini. Jadi nggak usah buka-buka Google gitu, bisa buka aja aplikasi iPod. Atau kalau misalkan mau lihat juga ada, jadi teman-teman nanti bisa aplikasi iPod, itu lengkap banget, bisa buat belajar investasi, bisa juga mungkin buat ngerjain tugas kuliah, ini cocok banget. Mungkin itu aja sih kalau sharing tentang aplikasi sama buka akun. Silakan kalau mau ada yang nanya, mungkin Bu Sudah ada Alita Kak bisa nanya di saya chat. persilakan. Oke. Jadi ini kalau dari chat box, ini udah ada banyak ya Mbak ya yang nanya. Oke. Ada pertanyaan dari Adinda Sari. Kak izin bertanya, kalau data untuk RDN-nya ditolak itu akan dikasih tahu nggak ya? Karena saya tinggal RDN-nya saja yang belum keluar. Ini dari Adinda Sari, gimana nih Mbak Sasa? Oke. Nah, biasanya itu akan diinformasikan melalui email. Tapi sayangnya sering banget emailnya itu masuknya ke spam. Jadi teman-teman bisa sering-sering cek inbox atau spamnya. Nanti akan diinformasikan kalau misalkan RDN-nya udah jadi atau bahkan RDN-nya ditolak. Nanti di emailnya itu bahkan diinformasikan kalau ditolak itu ditolaknya kenapa. Misalkan ditolak karena RDN-nya ada tanda tangan berbeda di halaman 3. Berarti teman-teman harus kirim ulang halaman 3-nya itu tadi. Gitu. Atau kan nggak ada email-email juga nih, bisa hubungi customer service atau mungkin bisa hubungi aku atau WA iPod Syariah. Nanti bisa bantu dicekin kalau memang datanya udah masuk. Kalau datanya belum masuk, kita nggak bisa bantu cekin, jadi harus melalui customer service. Gitu kurang lebih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, Kak izin bertanya, kalau withdraw dari rekening saham ke rekening bank saya, misal rekeningnya itu Mandiri, nah ada jam-jam tertentu nggak ya? Terima kasih. Kira-kira gimana nih Kak Sasa? Mana tadi? Oh ya,
Jadi ada pertanyaan, Kak, izin bertanya. Jadi kalau mau menarik uang itu loh dari BCA Syariah ke rekening banknya dari yang punya akun itu, kira-kira ada nggak jam-jam tertentunya gitu? Misal Oh gitu. apakah harus jam weekday atau mungkin weekend bisa, nah atau ada waktu tunggunya berapa nih kira-kira gitu, Mbak Sasa? Jadi kalau misalkan teman-teman mau tarik dana dari RDN ke rekening pribadi, itu nggak mengikuti jam kerja ataupun jam bursa. Jadi bisa kapanpun. Tapi kalau di rush hour gitu ya, di jam-jam padat biasanya itu memang agak delay. Kadang delay dalam waktu hitungan menit atau hitungan jam. Nah, kalau misalkan biasanya sih yang bagus itu di pagi hari sebelum jam bursa dimulai tuh. Jadi karena orang di situ belum banyak transaksi buat narik atau masukin dana kan. Terus kalau misalkan ada delay nggak masuk-masuk, misalkan udah 3 jam nih Kak nggak masuk-masuk, bisa langsung hubungi call center biar langsung dibantu secara sistem. Jadi kalau misalkan buat narik dana sih sebenarnya bisa kapan aja, nggak harus di jam bursa atau di jam kerja. Tapi ya itu mungkin kadang ada delay-delay karena di rush hour gitu. Tapi mostly sih selama aku sih jarang ada delay sih, kayak langsung masuk gitu di saat submit, oke, langsung masuk gitu. Semoga menjawab. Oke, kayaknya itu udah jawab banget ya, Kak, ya. Tapi biasanya waktunya, eee, kalau sudah berhasil 7 hari kerja atau berapa nih, Kak? Karena kan biasanya kalau, reksadana tuh maksimal 7 hari kerja ya, misal udah selesai penjualan Oh, terus nunggu gitu. bentar ya, mau clear-in dulu nih. Jadi kalau yang tadi aku jelasin itu penarikan dana atau uang yang ada di RDN ke rekening pribadi ya. Iya. Tapi kalau misalkan settlement yang tadi tentang reksadana, saham itu memang ada waktunya kalau saham itu T+2. Jadi misalkan hari ini aku jual Mas, hari ini masuk Suaranya kayaknya putus-putus ya? Eee, terus ya. iya, iya coba coba dijelaskan kembali, Mbak, maaf tadi suaranya Iya, putus-putus. jadi kalau misalkan teman bersaham teman-teman mau ngejual saham hari ini nih, hari Senin. Nanti uang hasil jual sahamnya itu akan masuk ke RDN T+2. Jadi nanti di hari Rabu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ngejual di hari Jumat, akan masuknya tuh di T+2-nya nanti di hari Senin, jadi di hari kerja. Jadi kalau misalkan ngejual saham atau reksadana itu di hari kerja. Tapi kalau narik uang dari RDN ke rekening pribadi itu bisa kapanpun. Kayak gitu. Oke, nah itu ya penjelasan dari Mbak Sasa. Jadi kalau dari penjualan ke RDN itu T+2 ya, Mbak. Mm-mm. Lalu kalau dari RDN ke bank pribadi, nah itu biasanya kapanpun. Karena kan itu antar bank ya, Mbak ya. Betul. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih. Kak, izin bertanya cara ubah akun ke syariah gimana? Oke, ini gimana nih, Kak? Jadi di Oke, grading registration tuh cara ya, Kak ya? ubah akun ke syariah.
Gimana? Saya cuma membantu itu di Oh, mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa kalau mau pengen tahu caranya ada di file upgrading registration yang saya share linknya. oh iya. Tapi mungkin Mbak Sasa bisa Nanti jelasin secara singkat. ya, jadi kalau misalkan nambahin akun syariah, teman-teman, nanti aku kasih link singkatnya di chat ya, teman-teman bisa baca nanti. Nah, kalau misalkan nambahin akun syariah itu lebih gampang sih, jadi nggak harus ngirim kayak tadi foto selfie dan lain-lain. Persyaratannya itu cuman ada tanda tangan di 6 lembar aja sama fotokopi KTP terus udah. Jadi nggak banyak data-data yang harus diisi kalau buat menambahkan akun syariah. Tapi disarankan sih untuk langsungnya daftar akun yang syariah aja. Kalau memang belum punya akun syariah atau belum punya akun IPOT dari awal ya. Karena kalau menambahkan akun syariah itu nanti agak ribetnya saat top up atau isi RDM. Jadi misalkan teman-teman udah punya akun reguler nih, RDN-nya juga udah ada. Kemudian pengen nambahin akun syariah nih. Nah, nanti ketika teman-teman top up RDN, itu akan masuk ke akun utama, akun reguler. Jadi kalau teman-teman mau beli saham pakai akun syariah, harus pindahin dulu dana dari akun reguler tadi ke akun yang syariah. Itu harus melakukan request pindah dana melalui website. Nah, jadi baiknya teman-teman kalau memang belum punya akun investasi, langsung bukanya yang syariah aja biar ribet di awal saat registrasi, tapi ke depannya tuh gampang, gak usah pindah-pindah dana lagi gitu sih. Ya, oke. Semoga menjawab ya dari rekan-rekan nih. Kayaknya kebanyakan pertanyaannya adalah memindahkan dari akun reguler ke akun syariah. Syariah. Itu sepertinya itu ya buat rekan-rekan dari mahasiswa yang ingin berpindah dari akun reguler ke akun syariah. Nah, terus ada intinya nih Kak Sasa biar biasanya bisa sampai RDN-nya sudah masuk ke IPOT itu biasanya berapa hari nih Kak? Gitu ya. Mana suaranya putus-putus nih. Tadi mau mengulang pertanyaannya itu kalau kita top up RDN terus masuk ke aplikasi IPOT-nya berapa lama gitu ya? Bener nggak? Oh Tadi iya, agak putus-putus. lebih kepada registrasinya sih Kak, Oh, karena registrasinya kebetulan berapa lama? iya beberapa mahasiswa ini nantinya kan ada praktikum nih Kak, ada Oke. praktikum terkait dengan trading atau investasi di saham syariah. Nah, Mm-mm. lalu kan biasanya pada nanya kalau baru saat ini nih baru regis di regis di websitenya, lalu baru saat besok misal ngirim berkas-berkasnya, kira-kira bisa lengkap itu berapa lama nih? Mulai dari akunnya, SID-nya, terus rekening saham syariahnya, itu kira-kira berapa lama gitu. Nah, sebenarnya kalau itu aku sendiri pun nggak bisa mastiin berapa lama sih, karena kalau dari sisi pembukaan akun syariahnya sendiri itu pun nggak lama sebenarnya. 1 sampai 3 hari setelah akunnya jadi itu akan dicek dulu, diverifikasi oleh kami, kemudian dihubungin untuk verifikasi data. Nah, itu sebenarnya berapa lamanya juga tergantung banyaknya pembukaan akun. Jadi nanti tuh data teman-teman tuh akan masuk ke antrean. Jadi kita proses berdasarkan yang masuk ke antrean. Nah, karena masih manual, jadi memang ngeceknya pun masih
Satu. Nah, kemudian setelah dihubungi, datanya ini akan kami kirimkan ke pihak RDN. Nah, kadang di situ yang lama, kadang 3 hari, kadang ada yang 1 hari jadi, kadang ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Balik lagi ke banyaknya antrian di banknya juga, kemudian dari data kelengkapan data teman-teman, kesesuaian pengisian teman-teman gitu. Jadi pastiin memang tadi ya udah sesuai buka akunnya, persyaratan-persyaratannya lengkap, tanda tangannya lengkap gitu. Nah, karena masih manual itu juga yang bisa membuat prosesnya tuh lama. Sebenarnya kalau dari sisi kami ya, dari sisi Indo Premiernya sendiri kita udah bisa banget buat full online karena yang reguler pun kita udah bisa full online, tapi dari, pihak RDN-nya dari segi infrastrukturnya ini belum bisa memenuhi persyaratan untuk full online, jadi masih harus kirim berkas. Nah, sebaiknya teman-teman kalau mau buka akun secepatnya aja sih kalau memang ada keperluan nanti untuk praktikum di kelas gitu. Karena itu tadi, nggak bisa prediksi, paling cepat sampai RDNJ itu sekitar 5 sampai 7 hari kalau udah lengkap semua. Tapi ada juga yaitu sampai 1 bulan, karena kadang, sama banknya diinfokannya telat kalau misalkan ada kesalahan gitu. Oke, terima kasih nih Mbak Sasa udah dikasih penjelasannya. Terus, jadi pada intinya kalau rekan-rekan mahasiswa nih pengen lancar, ribet di awal nggak apa-apa. Seperti kayak tadi ya Mbak ya, setiap dokumennya itu harus dicek dulu apakah benar atau enggak. Nah, biasanya kalau karena mahasiswa itu yang diisinya adalah pelajar ya Mbak ya. Diisi Iya. pelajar dan data orang tua juga harus diisi. Karena mahasiswa kan masih dalam tahap pelajar dan tapi posisinya sudah punya KTP gitu ya Mbak ya. Mhm. Nah, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan misal mau bertanya langsung? Ya teman-teman kalau ada yang masih bingung tanyain aja nggak apa-apa. Oke, kayaknya nggak ada yang mau bertanya ya. Ini udah ada dikasih link panduannya dari Mbak Sasa ya. bit.ly panduan registrasi syariah. Nah, ini buat yang ingin buka akun syariah ya. Terus bit.ly panduan upgrade syariah. Nah, ini fungsinya adalah untuk buat mahasiswa yang punya akun reguler tapi ingin upgrade ke syariah. Nah, ini nanti silahkan kalian bisa lihat buku panduannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu itu seperti itu Mbak Sasa. Terima kasih atas waktunya untuk hadir. Iya, terima kasih juga Ibu Walita dan teman-teman yang udah bergabung. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau dari tadi banyak banget kendala koneksi karena emang di kosan ini kurang bagus sih sinyalnya, nggak proper kayak kalau di kantor. Mohon maaf teman-teman. Iya. Dan ini udah diinfokan juga ya WA iPod Syariah kalau mau nanya-nanya tentang buka akun biar lebih gampang gitu. Ini berhubung saya juga kebetulan tadi pagi juga walaupun pakai WiFi sebenarnya sinyalnya juga rada bermasalah sih Mbak. Nggak tahu nih Iya, di home nih kebetulan tadi bagaimana. hujan juga sih, jadi koneksinya jelek Oke, banget. sip, sip. Ya, nanti insya Allah hasil dari kegiatan ini akan saya upload di channel YouTube saya. Dan nanti kalau ada yang bingung, nanti silahkan kalian bisa merecall ulang terkait dengan bagaimana cara regis, bagaimana cara trading dan lain-lainnya. Dan semoga informasi ilmu hari ini dari Mbak Sasa nih bisa kalian terapkan nanti di praktikum ya, di praktikum selanjutnya. Karena ini adalah suatu bagian dari proses pembelajaran supaya kalian nggak cuman tahu teorinya, tapi kalian juga tahu prakteknya. Oke, sekian dari saya tutup. Terima kasih banyak Mbak Sasa atas waktunya.
sekian dari saya dan dari Mbak Sasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kak, itu sudah boleh Waalaikumsalam rilis meetingnya. warahmatullahi wabarakatuh.